Oke, apa kabar Sobat Unggul nih hari ini? Sobat unggul yang apa? Sobat Unggul yang bucin-bucin. Bucin banget. Nah, kenapa kita bahas kenapa kita bilang sobat unggul yang bucin? Karena terkait pembahasan kita nih hari ini. Kebetulan hari ini hujan mendung gitu ya, Bit ya. Mendung sendu gitu. ya. Iya, kayak perasaan hati kalau misalnya ditinggal Silakan pacar berpuisi, Bapak. selingkuh. Aduh, puisi. Kok selingkuh sih? Iya. Kok tiba-tiba langsung ngebahas tentang selingkuh? Apa jangan-jangan habis putus cinta? Ya biasanya orang-orang yang ngebucin kan tuh kalau nggak diselingkuhin nantinya, kalau nggak nanti yang nyelingkuhin. Kalau Kakak Wita nih biasanya pernah diselingkuhin apa diselingkuhin? Waduh, berat nih. Kalau gue pribadi, Pribadi. soalnya kalau ngebahas tentang percintaan itu sebenarnya karena sekarang udah cukup dewasa ya, lah. Itu kayak sesuatu yang lucu gitu buat diceritain ulang. Oh, gitu. Soalnya kalau dulu tuh gila, ternyata gue juga pernah ngerasain bucin. Sebucin apa sih lu dulu? Wah. Aduh, gue mau tahu nih. Soalnya kalau dulu itu gue pacaran itu SMA sama kuliah. Gue pacaran cuma Dari SMA atau enggak, cuma beda-beda orang. Wow. Itu gue pacaran cuma 2 kali. Terus selama 2 kali ini tuh gue selalu diselingkuhin. Waduh. Siapa yang nyelingkuhin Wah. sosok wanita seperti Kawita ya? Ada lah itu buktinya ada 2 ya? orang gitu. Dan akhirnya sekarang nemuin cowok yang luar biasa, Dan akhirnya ya dulu itu ngerasain bucin ya sampai yang kenapa harus diputusin, kenapa gue harus diselingkuhin gitu-gitu. Terus sekarang kalau diingat-ingat tuh lucu. Oh iya benar. Lucu gak sih? Lucu banget. Kalau cerita bucin gue tuh waktu SMA ada yang kalau misalnya ngelakuin kesalahan gitu, ceweknya moto terus pura-pura silet-silet gitu ya. Wah. Aku mau bunuh diri ya. Kalau sekarang ya udah lo bunuh diri aja. Atau kalau misalnya kita yang tersangkanya gitu, gila gue ngapain sih ngelakuin hal bodoh. Tapi aneh gitu juga sih Wit, kalau bucin tuh emang karena kita cinta apa emang karena dia itu kita anggap the only one gitu sih? Gue nggak ngerti juga ya, cuman mungkin itu fase puber kali ya. Gue nggak ngerti sih. Nah, kebetulan ya hari ini menjawab kegelisahan anak-anak zaman sekarang yang dan kita juga sih. Lo kayaknya sih. Kalau gue sih udah bener. enggak, alhamdulillah. Nah, kita bakal nelpon narasumber kita. Betul. Dari jurusan psikologi, dosen jurusan psikologi yang bakal kita tanya-tanya tentang gimana sih itu pacaran sehat sama pacaran gak sehat sebenarnya. Yeah. Soalnya yang gue lihat dari berita-berita, mungkin dari sosial media juga banyak pasangan-pasangan muda. Dan ini salah satunya juga ada teman gue yang gue juga ngerti entah dia bucin kah. Kalau dia cowoknya itu suka mukul, main tangan. Wow. Terus kalau misalnya kita lihat, lo kenapa mata lu biru-biru? Enggak kok, gue pakai eyeshadow. Bener dia bilang gitu. Gue pakai eyeshadow. Enggak masuk di akal aja buat gue ya. Seorang cewek mau dipukul cowoknya, ini baru pacaran. Berarti cewek juga pernah merasakan fase bucin ya? Kirain cuma cowok doang. Enggak, cowok cewek gue rasa sih pernah ngerasain itu. Kalau cowok tuh seringnya bucin tuh kalau misalnya antar jemput. Kayak gue pernah antar jemput dari Bogor Jakarta. Aduh. Tapi nggak jadi. Aduh. Nggak jadi maksudnya? Nggak jadi ke tahap berikutnya. Emang berapa bulan? Cuma berapa bulan ya? 3 bulan apa? 3 bulan. Iya. Sedih banget sih. Sedih banget. Soalnya barusan tuh ada teman kita yang cerita, dia juga bucin juga. Minta maaf di depan sekolah sambil jongkok gitu kan. Itu buat gue luar biasa itu lucu sih kalau diceritain ulang. Aib apa lucu tuh? Aib kayaknya. Siapa namanya? Nah, kita mau langsung ngebahas tentang pacaran sehat atau pacaran gak sehat, atau langsung aja kita telepon Pak Hilman ya? Oke, siap. Silakan telepon. Kita tunggu Pak Hilman tersambung. Ya, halo. Mas Rashid, gimana? Ya, halo Pak Hilman. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Pak Hilman? Alhamdulillah. Iya Pak.
Jadi saya Tuh. bersama siapa nih? Bersama siapa dan siapa? Bersama Wita dan Rashid, Pak. Iya, gimana? Jadi gini Pak, nah kita kan tadi ngebahas tentang pacaran sehat sama pacaran nggak sehat. Nah sebenarnya kalau dari kacamata psikologis sendiri itu ada nggak sih Pak kriteria mungkin pacaran sehat itu seperti apa, pacaran yang nggak sehat itu seperti apa? Ada nggak sih Pak? Saya belum nemu malah kriteria belum ya? pacaran sehat ya. Jadi yang saya temuin kebanyakan pacaran itu banyak tuh ininya ya, yang konsekuensi yang kita siap nggak nanggungnya gitu ya. Kayak misalnya emotional pain gitu ya. Emotional pain itu luka emosi ya, karena putus misalnya nanti putus. Halo Pak. Ya Mas Rashid. Iya Pak. Putus nyambung ya. Iya putus nyambung nih Pak, kayak hubungan. Iya Mbak Wita. Ya. Gimana Pak, gimana? Iya emang ini mungkin gara-gara bucin juga ya. Oh iya. Iya kalau di pernikahan kan jelas ya. Iya betul. Kalau di pernikahan kan jelas ada apa sih semacam surat legalnya gitu ya. Kalau di pacaran itu kita bisa putus kapan aja gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan emotional pain gitu. Emotional pain itu luka emosi gitu ya. Nah itu orang bisa sampai depresi juga kalau misal terjadi apalagi putus nyambung. Tapi kalau enggak, saya khawatir kalau misalnya kita pacaran nih lama nih, kan di otak itu ketika pacaran itu akan keluar tuh hormon tuh, namanya penilatilamin, itu yang membuat kita menggebu-gebu. Kayak misalnya Mas Rashid nih, aduh jadi kepikiran Mbak Wita terus nih, aduh gimana sih mau WA terus gitu ya, mau apa sih namanya teleponan terus, kepikiran utang Pak, terus, kepikiran gitu. utang. Karena itu penilatilamin gitu ya, dan dopamin serta oksitosin, vasopressin tuh di otak keluar. Tapi begitu 3 bulan, kemungkinan penilatilamin dia akan coba ini ya, positioning menjadi normal gitu, jadi nggak terlalu menggebu-gebu lagi gitu ya. Saya khawatir nanti gampang terprosok ke putus nyambung gitu. Pak, kalau misalnya gini loh Pak, kan ada nih kalau kita lihat di sosial media nih kan anak-anak yang misalnya pacaran sama pacarnya terus, tapi pacarnya ini tuh suka main tangan gitu Pak. Nah menurut Bapak itu iya maksudnya suka mukul main tangan, gitu. Main apa nih? Masak. Iya suka mukul gitu ya Pak. Nah itu tuh termasuk ada apa ya, normal atau tidak ya Pak yang suka main tangan gitu? Main tangan kalau dia main karet sih nggak apa-apa ya, iya, main karet atau main tajos, ame-ame nggak apa-apa gitu ya. Iya, tapi kalau main tangan mukul, siapa sih yang mau dipukul gitu ya? Nggak ada yang mau dipukul lah gitu. Tapi ini kan kalau misalnya di kriteria kita ini mau ketemu pasangan nih, ada kriteria bahwa kita lihat tuh dia keturunan siapa, karena keturunan itu berkaitan dengan pola asuh tuh. Pola asuh itu akan membentuk karakter itu misalnya dia keras, temperamental atau misalnya kasar gitu ya. Itu kan ada wiringnya dari pola asuh gitu. Jadi Pak, jadi ada sebenarnya itu kalau dibilang gangguan ada keterkaitan juga antara lingkungan dan juga pribadi orang tersebut ya Pak ya? Iya, karena kan apa yang terwire di otak itu ya, apa yang sambung menyambung di otak itu kan dipengaruhi oleh stimulan dari lingkungan dan khususnya lingkungan terdekat gitu. Oh begitu Pak. Kalau yang misalnya korban gitu, dia tetap ingin melanjutkan fase pacarannya gitu, itu termasuk ini Pak, normal nggak sih Pak? Dia disakitin gitu. Tapi ingin lanjut terus hubungannya. Itu sebenarnya alamiah Mbak Wita, Mas Rashid, alamiah banget itu. Kalau dibilang normal sih sebenarnya aduh kasihan banget ya gitu ya. Betul, Pak. Normal alamiah, karena apa? Karena ada zat kimia di otak, neurotransmitter itu keluar tuh. Kalau yang perempuan itu oksitosin, kalau yang laki-laki vasopressin. Jadi oksitosin itu membuat dia terlekat gitu ya, lekat walaupun digebugin gitu ya, dipukulin. Ketika dia memutuskan untuk putus atau menghindar, dia masih kepikiran kayak apa ya, kayak lem gitu ya, masih nempel gitu. Jadi jalan salah, putus serba salah juga gitu ya, karena memang lem itu nempel gitu. Oh berarti sama aja kayak makan narkoba gitu ya Pak ya? Pacaran. Jadi ada efek apa ya, ketergantungan gitu ya Pak? Iya tapi nggak ada miripnya, tapi beberapa hormonnya atau neurotransmitter di otak beda sih. Oh gitu. Kalau pacaran itu cenderung
Ya sebenarnya oksitosin itu ini ya hormon cinta gitu ya. Waduh. Oksitosin, vasopressin itu hormon cinta, melekatkan gitu ya. Bagus kalau yang udah menikah gitu ya. Tapi begitu yang belum menikah nih, terus dia digebugin gitu ya, digebuk. Parah banget ya digebugin. Dipukulin gitu ya. Terus dia mau putus, tapi dia resah karena kan nyambung, connected gitu ya. Ini kan hormon connectedness gitu ya. Jadi serba salah jadinya gitu. Kalau yang melakukan tindakan kekerasan gitu, dia termasuk punya penyakit mental nggak sih Pak? Kalau kayak seperti itu? Iya. Jadi dia merasa puas mungkin ya Pak, atau gimana tuh dengan melakukan itu? Sebenarnya bukan melulu puas Mas Rashid. Itu sekali lagi itu cara orang bersikap sebenarnya gitu ya, cara orang bersikap. Nah, cara orang bersikap ini kan membentuk pola ya. Nah, pola ini sekali lagi dipengaruhi oleh bagaimana dia diperlakukan sebelum-sebelumnya gitu, pengalamannya gitu. Kalau bagi orang-orang yang terjebak dalam lingkungan percintaan kayak gini tuh gimana tuh Pak? Apa ditinggalin aja atau gimana tuh? Menurut Bapak? Menurut kacamata psikologi sih. Oh iya. Itu gimana tuh Pak? Oh, yang udah gebugin pukul-pukulin gitu ya. Iya. Sebenarnya sih sebaiknya ya dicek lagi sih. Nah, ini kan oksitosin, vasopressin itu connectedness itu ketersambungan itu based on perasaan gitu ya, perasaan nyaman atau apa gitu. Nah, sekarang sambungin lagi nih, kita harus mengaktifasi otak yang lain gitu ya, otak berpikir gitu. Ini gue mau apa sih gitu. At the end gue mau begini apa sih yang gue harapkan dalam sebuah hubungan gitu ya. Sampai kita punya alasan yang jelas. Habis itu, gue bisa kok bertahan dengan kayak gini, kebucinan kayak gini ya silakan gitu ya. Kalau misalnya gini, gue nggak bisa bengep-bengep gue nih gitu. Ya lekas ambil keputusan gitu ya. Jangan sampai nanti kita sepanjang hidup kita nih berhubungan dengan orang-orang yang kita sebenarnya nggak suka diperlakukan kayak gitu gitu. Emang nanti akan ada ini ya, akan ada emotional pain gitu ya, sekitar 2 minggu sampai 3 bulan gitu ya, sakit banget ya. Iya betul. Tapi begitu ya, Pak? kita sudah terbiasa, kenapa? Setelah 2 sampai 3 bulan itu bisa sembuh dengan sendirinya kali ya Pak? Atau gimana Pak? Lebih tepatnya sih otak sudah mulai terbiasa otak mulai terbiasa gitu terima itu gitu. Itu berlaku dalam semua gender ya Pak, baik laki-laki, perempuan, nggak ada. Biasanya kan laki-laki kalau habis putus tuh santai-santai aja nih. Pas berapa lama baru merasakan galau. Kalau cewek tuh rata-rata di awal putus langsung galau tuh. Nah, habis itu langsung kayak biasa lagi seperti itu. Mungkin kalau yang kata Bapak 2 bulan itu nggak berbeda antara laki-laki dan perempuan ya Pak? Atau sama aja? Sebenarnya sama ya. Orang kalau digores gitu, misalnya saya menggores Mas Rashid dengan cutter, terus saya menggores Mbak Wita dengan cutter juga, sama-sama sakit sih. Cuma mungkin Mbak Wita bilang, aduh sakit gitu ya. Kalau Mbak Wita mungkin gitu ya. Kalau Mas Rashid biasa gitu. Padahal mah sakitnya sama. Sakitnya itu karena respon di otak aja. Betul Pak. Kebetulan kebetulan otak perempuan itu secara emosional dia lebih kaya, lebih besar gitu ya, lebih perasa. Kalau laki-laki dia karena memang otaknya otak bagian emosi lebih kecil gitu, terus dia ada penyambung antara otak kanan dan otak kiri yang namanya corpus callosum itu tipis. Jadi nggak terlalu sambungan-sambungannya tuh informasinya nggak terlalu lancar gitu ya. Jadi seolah-olah biasa, padahal mah sama sakitnya sebenarnya. Oh iya Pak, kalau misalnya ini ada orang yang punya kebiasaan temperamental gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya kepribadian dia yang temperamental itu memang bawaan yang bisa sembuh atau memang sulit untuk sembuhnya? Sebenarnya yang namanya kepribadian itu sebelum 18 tahun itu masih bisa berubah-berubah. Tapi setelah 18 tahun itu cenderung menetap. Bisa nggak berubah? Bisa sih kalau diulang ya kan. Hal-hal yang kita lalui itu akan membentuk skema jiwa kita, skema pribadi kita ya. Bisa berubah ketika kita merubah skema gitu, tapi kan itu butuh waktu yang lama gitu kan. Gitu. Terus menyambung yang tadi tuh Pak, bucin sejauh mana sih level bucin yang normal tuh Pak? Kan ada tuh Pak. Iya yang mungkin zamannya Bapak dulu belum ada bucin ya Pak, nggak kayak zaman anak-anak zaman sekarang. Kan ada tuh, kalau sekarang bucinnya ya ampun, kesannya saya tua banget. Iya masih muda. Buat teman-teman Pak masih muda loh teman-teman. Biasanya kan tuh cowok Pak kalau bucin ya Pak ya, nganter jemput gitu.
saya di Bogor, dia di Jakarta gitu. Mm-mm. Kan itu jauh banget ya Pak. Atau misalnya kalau orang anak-anak bucin zaman sekarang ceweknya tuh minta maaf lewat tangannya disilet-silet habis itu difoto gitu. Biasanya kan kayak gitu ya Pak. Itu gimana sih Pak? Kalau menurut kacamata psikologi dan juga masyarakat umum itu normal apa gimana tuh Pak levelnya? Aduh, kalau udah silat-silat misalnya I love you, iya itu. Aduh itu kalau bisa sih jangan ya. Iya betul. Kalau bucin, kalau boleh lah, kalau misalnya kita bilang ini budak cinta terus dalam tanda kutip ya, boleh lah, itu normalnya tuh artinya gini, itu tidak mengganggu hak pribadi dan tidak mengganggu hak orang lain gitu ya. Tidak artinya gini, hak pribadi terus kemaslahatan pribadi, kesehatan jiwa pribadi itu sama orang lain tuh ya seimbang ya. Kita nggak ada yang tersakiti gitu, itu boleh lah. Kalau misalnya ini masalah Sydney dari Jakarta jemput Mbak Wita di Bogor gitu ya, terus hujan-hujan gitu, jangan-jangan ini adalah sebuah bukti cinta gitu ya. Tapi kalau misalnya gini di sepanjang jalan merutukin, dasarnya kebangetan nih cewek nih, bener-bener udah rasanya tuh pengen unyeng-unyeng gitu, pengen cemburu. Pak, tapi kalau awal-awal ngelakuin itu tuh enak aja. Nah, happy pas habis gitu ya. pas habis pertengahan, pas habis beberapa bulan gitu baru ngerasa kok gini amat ya hidup ya. Nyari pasangan sampai jauh banget gitu. Iyalah. Iya, makanya. Mungkin harus ada komitmen ya, Pak ya. Sebenarnya gini sih yang tadi saya bilang Mas Rashid, kalau misalnya di awal-awal 3 bulan pertama itu neurotransmitter di otak feniletilamin namanya, itu yang membuat kita menggebu-gebu itu, membara gitu ya. Itu membuat kita mau melakukan apa aja gitu ya. Mau melakukan apa aja sampai yang secapek-capeknya gitu ya. Demi ibaratnya gitu. Tapi nanti dia kan akan turun, akan normal lagi kan setelah 3 bulan gitu. Itu berlaku jadi sama cewek dan cowok gitu ya Pak ya? Apa durasinya beda? Sih beda-beda ya. Biasanya perempuan ya Pak? Maksudnya yang paling yang lama gitu maksudnya. Perempuan aja sama. Oh gitu. Cuma memang ada kadarnya masing-masing orang. Betul. Ada yang 3 bulan sampai paling lama 3 tahun. Wow. Paling lama 3 tahun bisa membara kayak gitu. Kalau cowok kan awal-awal dulu Pak tuh. Kita pancing dulu, dikasih janji manis dulu, habis itu baru tuh pas dapet ya udahlah gitu. Kalau cewek kan baru. Nah itu dia Pak, kalau masalah kadar cinta nih Pak ya, misalnya Pak, kalau cewek kan misalnya di awal-awal tuh ya biasa aja gitu. Terus kalau cowok mungkin menggebu-gebu, tapi setelah menjalani hubungan si ceweknya mulai cinta banget, si cowoknya malah bodo amat biasa aja. Nah itu sebenarnya kalau dari psikologis kadar itu tuh ada nggak sih Pak sebenarnya, atau memang alamiah aja seperti hormon yang Bapak bilang tadi? Sebenarnya sih kadar cinta antara perempuan sama laki-laki tuh nanti beda-beda ya. Artinya gini, laki-laki itu kan didominasi oleh testosteron, dominan, dopamin, adrenalin, makanya pengen mendominasi gitu ya. Tertuju pada satu fokus. Kalau dia belum dapat yang dia mau, dia akan kejar terus dengan apa yang dia mau gitu ya. Kalau udah dapat cenderung ya biasa lah, normal gitu ya. Tapi kalau perempuan kan didominasi oleh estrogen, progesteron, halus gitu ya, perasa gitu. Jadi apa-apa dirasain terus gitu ya. Sama sih tujuannya, pengen mendapatkan sesuatu. Misalnya kalau perempuan pengen disayang, kalau laki-laki apa gitu ya. Tapi jangan sampai bilang laki-laki cuman maunya nafsu hubungan fisik doang aja ya gitu ya. Seperti itu Pak. Kebanyakan kayak gitu sih. Sebenarnya pengen banget ngobrol sama Bapak lebih panjang lagi, tapi karena durasi kita punya saran nggak? Dari Pak Hilman nih, kira-kira ada tips atau trik gitu Pak? Kita terhindar dari bucin. Sebenarnya bucin nggak apa-apa kan ya Pak? Iya nggak apa-apa kalau mau mah. Kalau mau ya. Balik lagi ke personanya sendiri gitu ya. Ibaratnya kayak orang mau mengabdi lah ya, mau mengabdi gitu. Seorang ibu juga kan sebenarnya bucinnya anak-anak ya. Iya, benar-benar. Dia rela melakukan apa aja gitu ya. Nah ini kan anak-anak muda ini udah dewasa gitu ya. Mereka mungkin mau menjajaki jenjang berikutnya ya, menuju pernikahan gitu ya. Kalau memang ada goalsnya sampai ke pernikahan, terus bucin dalam rangka memang mensupport, terus menyuguhkan diri yang terbaik gitu ya, ya silakan aja gitu ya. Tapi kalau cuma main-main, jangan-jangan bukan cinta, kan judulnya aja udah main-main gitu ya. Biasanya buat pelarian ya Pak. Apalagi itu kalau cuma di ujung-ujung
fisik ya Wah. sayang gitu ya. Betul. Itu kan bukan bucin, bunap gitu ya. Itu kan bunap namanya, bukan bucin. Oh, Budak nafsu. Waduh. Berarti kita harus mengatur diri kita juga ya Pak, biar nggak terjebak dalam bucin yang mungkin ekstrim gitu ya Pak, dan merugikan diri kita gitu Pak. Oke. Pokoknya kalau udah mulai gini ya, hak diri terganggu nggak? Kesehatan mental diri terganggu nggak? Wah, itu harus mengaktifasi bagian pikiran supaya kita nggak ini ya, nggak menyesal di kemudian hari gitu ya. Banyak banget nih ilmunya. Terima kasih banyak Pak Hilman. Iya. Waktunya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Sama-sama. anak-anak muda yang lagi bucin-bucinnya nih Pak. Oke, assalamualaikum Pak Hilman. Amin. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Hilman. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, bagus banget ya. Soalnya teman-teman, ini gue gak ngeliatin Rashid, kayaknya dia semangat. Enggak semangat sih, Semangat ya. Lu karena sedang merasakan kebucinan itu kan. Waduh, kalau bucin sih ya pernah lah, semua orang pasti cocok juga sekarang pernah. enggak? Sekarang enggak emang. Sekarang sih belum di tahap bucin sekarang mah. Sekarang dari apa nih? Lagi tahap apa? Bunaf. Enggak. Buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada di fase apa ya? Bucin. Mungkin nggak udah lah, kita nggak usah bilang bucinnya, mungkin merasakan yang hati yang berbunga-bunga. Seperti kata Pak Hilman tadi, mungkin pacaran itu pada saat 0 sampai 3 bulan memang itu lagi berapi-api. Lagi dan kasmaran lah. pasti semuanya ngerasain itu ya, kayak jalan ke mall pun harus pegangan tangan. Tapi percayalah teman-teman, setelah menikah berbeda ya? Oh gitu. Enggak, gua nggak bilang berbeda, cuman akan ada yang kata Pak Hilman tadi, akan ada proses yang ya udah sih biasa aja, ngapain menurun sih berarti ya? Nggak menurun, mungkin Bapak mengini ya Pak. Enggak, mungkin bukan menurun sih, memang ya udah sih biasa aja gitu. Karena memang kita udah apa ya, udah ketemu nih, udah cocok, terus ngapain? Mungkin memang rasa ketakutan mungkin berkurang kali ya. Kalau menurut gue sih ketakutan sama. Oh sama. Ketakutan itu sama, mungkin takut kita kehilangan cowoknya atau cowoknya juga takut kehilangan cowoknya, itu sama. Oke. Siapa sih misalnya yang udah nikah ya, emang lu mau kehilangan istri lu kan? Ya enggak. Lu Kan mau ada kehilangan rasa suami saling lu. percaya gitu. Iya itu, tapi kan kadar kehilangan itu nggak hilang dong, tetap. Tapi kalau pacaran tuh gua rasa juga sama, kecuali misalnya si cowoknya memang punya niat yang nggak baik yang kata Pak Hilman tadi. Enggak, biasanya cewek juga gitu. Iya, cewek juga sih. Kalau yang biasanya nggak takut kehilangan tuh ngejadiin cowoknya cuma jadi pelarian doang. Iya kan? Biasanya kayak gitu. Biarin dia mah, nggak bakal selingkuh, jelek ini. Astaga. Nggak bakal ketakutan, biasanya kayak gitu. Oke deh. Sebenarnya sih itu sih semenarik itu sih kalau misalnya kita ngebahas tentang percintaan. Sebenarnya nggak ada habisnya, karena setiap orang punya histori sendiri dan rasa cinta masing-masing kan. Iya betul banget. Pokoknya sebenarnya sih kalau kita kuliah di jurusan psikologi itu menarik sih sebenarnya. Betul lah. Bisa tahu kepribadian orang, bisa tahu jenis-jenis percintaan apa yang jenis-jenis apa Pak? Jenis-jenis percintaan apa jenis-jenis gitu, yang sehat, yang nggak sehat. Jadi kita bisa mengidentifikasi tuh, bisa mengidentifikasi. Lebih satu langkah di depan gitu ya. Kalau misalnya kita tahu udah ada ciri-ciri cowok kita suka mukul misalnya kayak gitu, kita udah tahu dan harus mengambil sikap seperti apa. Udah gitu wanti-wanti lah. Oke gitu. deh. Oke deh, thank you banget nih buat teman-teman yang udah dengerin kita di sore hari ini. Iya betul. Thank you banget buat kalian yang masih setia dan memberikan kita topik pada hari ini, karena sebenarnya kita tuh bingung ya. Nah buat teman-teman yang pengen banget kita undang atau ngobrol bareng kita di sini, silahkan hubungin kita di DM Instagram kita. Atau ngebahas tema yang ingin kalian bahas. Apapun gitu. itu sebenarnya. Boleh kan? Boleh banget. Misal kalian ada yang bilang tentang masa lalu, boleh. Silahkan aja. Asal mau jadi narasumber kita di sini, ngobrol bareng kita bertiga. Jadi bertiga nih kita. Gitu banyak ya. Sih sebenarnya. Banyak sebenarnya teman-teman kita di belakang. Iya, di sini juga sesuai protokol kesehatan gitu. Iya, pasti. Ini kita pakai masker tuh. Ada di belakang. Ada di belakang. Sebenarnya gitu. Jadi buat kalian yang pengen ngobrol bareng kita, silakan langsung aja kirim saran kalian di DM Instagramnya kita di @saunggul official. Iya. Terus bakal ada di Spotify juga, dan juga versi lengkap visualnya ada di YouTube. Saunggul. Ya.
Oke deh. Oke. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin. Terima Sampai kasih. jumpa. Dadah.